Sebenarnya masyarakat sudah mengalami titik jenuh terhadap pemberitaan yang melibatkan kasus-kasus korupsi yang terkait dengan kader-kader Partai Demokrat. Tetapi saat yang sama, upaya untuk mengembalikan kepercayaan diri juga gagal untuk diterima oleh publik. Dan akibatnya kalau kita lihat kemungkinan yang terjadi 3 bulan ke depan sampai Pileg 2014 sepertinya berat. Bahwa dampak yang lalu itu iya, tetapi kan sudah terjadi garis putus dengan mereka yang tersangka, ya kan sudah berhenti dari kepengurusan kan begitu ya. Nah jadi tidak fair juga kalau misalnya kami terkena dampak dari kesalahan yang tidak kami lakukan kan begitu. Pemilu tetap jalan, cuman animo masyarakat ya yang kurang. Karena pemilu ini kan harus kita pahami dalam konteks demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu demokrasi. Karena pemilu ini dari rakyat, oleh rakyat, nantinya juga pasca pemilu untuk rakyat, tentunya masyarakat juga harus diberikan iming-iming calon-calon pemimpin nasional yang bagus. Partai Demokrat. Tapi ada juga satu partai yang sebetulnya dia ini adalah partai koalisi Pak Jokowi ya, tapi suaranya agak ambruk nih, ambruk. Saya melihat SBY memang berjibaku, kerja keras demi anaknya. Apakah demi negara dan bangsa? Belum tentu, harus diuji dulu. Saya juga melihat AHY juga berjibaku, berjuang dengan keras demi ayahanda. Apakah demi negara dan bangsa? Belum tentu, harus diuji dulu. Demokrat, kalau elektabilitasnya rendah, jangan harap bisa jadi capres-cawapres dari Nasdem, Demokrat, PKS. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membenarkan bahwa tim kecil dari Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera memang rutin bertemu. Herzaki mengatakan dalam pertemuan tim kecil itu juga dibahas mengenai calon presiden dan calon wakil presiden. Herzaki menjelaskan tim kecil yang diutus ketiga partai membahas hal-hal teknis yang bernilai strategis. Misalnya seperti bagaimana visi besar perubahan untuk Indonesia yang tentunya diperlukan untuk diperbaikan, diturunkan dalam bentuk platform pembangunan. Kemudian Herzaki membeberkan tim kecil juga masih bekerja untuk menetapkan strategi pemenangan. Dia menekankan Demokrat, Nasdem, PKS ingin menang untuk bisa mewujudkan perubahan. Sementara itu, Herzaki menyebut pembahasan capres-cawapres dari Nasdem, Demokrat, dan PKS harus berada di tahap kriteria, belum mengerucut ke nama. Herzaki membocorkan pasangan calon yang akan mereka usung harus punya integritas, kapabilitas, elektabilitas, berkontribusi pada pembentukan dan stabilitas koalisi, bisa diandalkan di pemerintahan sebagai duit tunggal atau punya chemistry satu sama lain dan memiliki semangat mengusung perubahan dan perbaikan. Sementara itu, kata Herzaki, jika berbicara mengenai pengalaman pemimpin atau kapabilitas, semua ketua umum parpol di parlemen, menteri kepala daerah sudah punya pengalaman memimpin yang luar biasa. Untuk nama capres-cawapres yang akan diusung ketiga partai ini, Herzaki menyebut saat ini belum bisa diumumkan. Sadis, ini cara Jokowi tabur bara di kursi dan kepala Surya, Baswedan, dan Chaplin. Presiden Joko Widodo menunjukkan kelasnya sebagai politisi tingkat dunia. Tak perlu menjadi pembenci untuk memberikan kesan bahwa dia tidak suka dengan orang lain. Tanpa menghasut, Presiden Joko Widodo berhasil menenggelamkan Surya Paloh dan Anies Baswedan ke dasar laut pulau reklamasi di DKI Jakarta yang kotor dan berlumpur itu. Tak perlu berkata-kata dan mengucap provokasi untuk menyatakan levelnya sebagai pemimpin level dunia, karena itu adalah pengakuan orang lain yang merupakan ciri khas dari reputasi. Joko Widodo membangun reputasi bukan dengan cara pencitraan murahan seperti Anies Baswedan dan juga Surya Paloh yang kebelet kayak pengen boker ingin mencalonkan capres. Joko Widodo membangun reputasi dengan kerja dan usaha yang luar biasa, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga politik dalam negeri. Koalisi Presiden Joko Widodo adalah polisi yang kuat dan tidak bersifat superficial. Sedangkan Nasdem yang pernah menjadi bagian dari kekuatan arus bawah Presiden Joko Widodo akhirnya nggak tahan karena merasa mereka sudah banyak berhutang politik di negara ini lewat Jokowi. Padahal presentasinya kecil banget dan sekarang sudah mulai disalib oleh Partai Solidaritas Indonesia. Presiden Joko Widodo mempertontonkan kekuatannya dengan cara yang amat sangat elegan. Karena orang yang benar-benar kuat sebetulnya tidak pernah memamerkan dirinya sebagai sosok yang kuat, melainkan orang yang kuat justru tenang seperti air dalam
namun memiliki arus yang begitu mantap di bawahnya. Gerakan politik yang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo luar biasa malam tadi. Semalam dia datang ke acara Partai Golkar bersama dengan banyak tokoh politik lainnya. Orang yang disebut-sebut sebagai petugas partai PDIP menjadi sosok yang begitu diperhatikan dalam sorotan, bahkan kamera mengarah ke beliau. Padahal di sana ada Anies Baswedan, Surya Paloh, AHY dan orang-orang politik yang berseberangan dengannya. Lantas hanya Presiden Joko Widodo yang mendapatkan sorotan paling banyak karena memang dia mau mempertontonkan gestur politiknya dengan cara yang unik. Surya Paloh saat mendengar apa yang Presiden Jokowi sampaikan mengenai Partai Golkar tidak akan berburu-buru menentukan capres. Terlihat tersenyum dengan gigi yang begitu kering dan raut wajahnya yang terpaksa untuk dibuat senyum. Yusuf Kala yang di sana juga diam-diam, makan dalam dan kelihatannya tidak tenang dan gelisah duduk di atas bara api. Inilah yang membuat Presiden Joko Widodo disegani oleh banyak politik yang ada di Indonesia. Lalu setelah acara berlangsung, peristiwa peluk-pelukan pun menjadi satu sorotan lagi. Surya mencoba untuk memeluk Presiden Joko Widodo dan memegang tangannya dengan begitu erat, ingin melampiaskan dan mempertontonkan rasa sok dekatnya. Dan pada akhirnya Joko Widodo tegak berdiri seperti pohon cemara yang begitu kokoh dan tidak bergeming. Diam dan tidak bergerak, hanya menebar senyum dengan mata yang tidak melihat kepada Surya Paloh. Inilah yang membuat kita paham bahwa Joko Widodo bukan orang sembarangan dan dia harus digantikan oleh orang yang sepadan dengannya. Surya Paloh gelisah dan mungkin dia semalam tidak bisa tidur. Presiden Joko Widodo mempertontonkan kehebatannya. Jangan main-main sama orang yang tenang, teduh, dan kalian merasa baik-baik saja untuk mengkhianatinya. Walkout 2 ronde, gubernur 1 kali, presiden 2 jabatan, masih digugat soal ijazah dungu. Bodohnya orang-orang yang menggunakan isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Banyak banget orang-orang yang berkoar-koar seperti orang gila saat mengomentari isu kemungkinan ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Kita melihat orang-orang seperti ini merupakan sosok yang otaknya nggak aktif dan gobloknya bukan main. Kebanyakan di antara mereka adalah kaum pendukung Anies Baswedan yang kalau bicara selalu kelihatan bodohnya menembus langit. Selama ini kita melihat rekam jejak Presiden Joko Widodo yang menjadi 2 periode wali kota, 1 periode gubernur DKI Jakarta dan 2 kali presiden. Lalu dianggap ijazahnya palsu saat semua karir politiknya sudah lewati begitu banyak jabatan. Kadang-kadang saya mau ketawa sampai keluar sesuatu di celana. Ya, saya sebenarnya nggak tahu isu ini mau dibawa kemana oleh mereka. Apakah mereka punya taktik politik tersendiri atau memang murni bodoh saja? Kalau ada strategi untuk jatuhkan Presiden Joko Widodo, isu sertifikat ijazah palsu ini sepertinya merupakan isu paling rocky gerung yang pernah diutarakan dan dimunculkan oleh orang-orang pendukung Anies Baswedan ini. RG-nya lagi, kita melihat bahwa ada Amin Rais yang ikut-ikutan memamerkan ijazahnya S3 di Amerika. Bukannya merasa malu karena tidak pernah masuk ke dalam pemerintahan, dia malah bangga-banggakan sertifikat yang menunjukkan gelarnya itu. Saya kira Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang seharusnya sudah pasti memiliki keabsahan pendidikan di negara Indonesia. Banyak banget orang-orang yang gampang dibodoh-bodohi oleh isu murahan seperti ini. Saya kira memang seharusnya kita paham bahwa isu ini adalah isu receh. Mau mengangkat Anies Baswedan tapi ternyata caranya menginjak kepalanya orang. Lucunya bahkan sampai masuk ke persidangan loh. Heran saya sama penegak hukum yang juga mau-mau saja ikutan main seperti itu. Terlalu banyak orang bodoh di negara Indonesia ini. Sekaligus terlalu sedikit orang-orang yang mencintai bangsa ini. Sudah waktunya Indonesia terbebas dari kebodohan-kebodohan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, di mana otak mereka sampai-sampai menggugat Presiden Joko Widodo soal ijazah palsu. Buat apa Amin Rais olah tinggi-tinggi sampai ke Amerika? Buat apa Amin Rais sekolah tinggi-tinggi sampai ke Amerika? Ternyata ujung-ujungnya hanya sibuk ngurusin Presiden Joko Widodo yang sudah malang melintang dengan rekam jejaknya yang begitu mentereng. Apa yang menjadi tujuan mereka sebetulnya ya? Apa yang ingin gagah-gagahan dan ternyata karir politiknya hancur lebur berantakan? Apa ini murni curahan kebodohan yang mereka kerjakan karena otak mereka sudah somplak? Kenapa nggak kritik Anies Baswedan saja yang punya gelar tinggi di luar negeri tapi ngurus kota kayak sampah? Bahkan Anies Baswedan menjadi sampah politik itu sendiri. Keberadaan mereka ini bukan hanya duri dalam daging, tapi sudah lebih ke arah ancaman dan propaganda politik. Saya membayangkan punya seorang dosen yang pintar sekali mengajar. Beliau memberikan banyak sekali wejangan-wejangan, juga memberikan karir bukti bahwa beliau adalah orang yang bukan sembarangan. Lalu mendadak ada yang menggonggong dan mengatakan bahwa dosen kami ini ijazahnya palsu. Kira-kira reaksi mahasiswa apa?